إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan berada dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada Jumat ini kita baru saja memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1444, yang mana di berbagai penjuru dunia orang-orang muslim menyambut kedatangan tahun baru ini dengan berbagai macam cara. Ada yang menyambut tahun baru ini dengan cara membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menyambut tahun baru ini dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya dengan doa ini diharapkan agar tahun yang berikutnya dan tahun-tahun seterusnya menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang telah dilewati. Kemudian ada pula yang membuka majelis-majelis ta'lim, menghadiri majelis ta'lim, yang mana majelis ta'lim ini diniatkan agar menambah wawasan kita sebagai seorang muslim, agar nantinya di tahun-tahun berikutnya kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak keamalan yang dilakukan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah ini, ada salah satu amalan yang tentunya begitu utama, yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan dalam rangka melaksanakan atau mengawali tahun baru ini. Apa amalan tersebut? Sebagaimana yang telah kita dengar pada khutbah Jumat lalu, bahwasanya introspeksi diri, bermuhasabah atas diri kita sendiri adalah amalan yang sangat-sangat utama dalam rangka mengawali tahun, sehingga tahun berikutnya kita dapat menutup kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dan memperbaiki diri kita sehingga takwa kita dapat kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak hal yang dapat kita introspeksi dalam diri kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rangka bermuhasabah atas diri kita sendiri. Seperti misalnya mengintrospeksi bacaan Al-Quran kita, yang mana mungkin pada tahun sebelumnya ada di antara kita yang masih belum sempat membaca Al-Quran, masih jarang membaca Al-Quran. Mungkin di tahun berikutnya kita dapat berintrospeksi atas diri kita sendiri, bermuhasabah atas diri kita sendiri, yang mana nantinya ketika kita memasuki tahun yang berikutnya serta tahun-tahun berikutnya, kita dapat membaca Al-Quran setiap harinya. Mungkin di antara kita masih ada yang membaca Al-Quran hanya 1 kali seminggu. Kita niatkan mulai awal tahun ini agar kita bisa meningkatkan bacaan Al-Quran kita, minimal kita dapat membaca 1 halaman dalam setiap harinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam rangka bermuhasabah atas diri kita sendiri, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu," yang artinya hisablah diri kalian sebelum nanti di hari kiamat kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan Umar radhiyallahu anhu ini adalah diharapkan agar kita berintrospeksi atas diri kita sendiri, bermuhasabah atas diri kita sendiri, menghisap-hisap diri kita sendiri, berpikir untuk memperbaiki diri kita di dunia sebelum nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita, akan menghitung-hitung amalan kita. Tentu tujuan dari bermuhasabah atas diri kita sendiri ini
atau mengintrospeksi diri kita sendiri ini, agar nanti ketika dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hisab yang tentunya mudah. Amin ya rabbal alamin. Di antara begitu banyak hal yang dapat kita introspeksi dalam diri kita, tentunya ada satu amalan yang paling utama, yang tentunya yang paling harus kita perbaiki atas diri kita sendiri, yang paling harus kita lakukan introspeksi atas diri kita sendiri ini. Apa itu? Ialah tentunya amalan yang paling berpengaruh nanti ketika kita dihisab di hari kiamat. Di antara sekian banyak amalan yang dapat kita lakukan di dunia ini, ada satu amalan yang mana amalan ini adalah menjadi amalan penentu nanti di hari kiamat. Amalan itu tentunya adalah tiang agama kita, yaitu amalan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah min 'amalihi as-salat." Yang artinya sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat bagi seorang hamba ialah amalan solatnya. Di sini dapat kita simpulkan dalam penggalan hadis ini bahwasanya dari sekian banyak amalan seperti amalan haji, umrah, sedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ada satu amalan yang akan menjadi penentu, yang akan menjadi awalan dalam dihisabnya seorang hamba nanti di hari kiamat. Apa amalan itu? Amalan itu adalah amalan solat seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Faida saluhat saluha amalu kulluh," atau dalam riwayat lain, "Fa in saluhat saluha sairu amali." Yang artinya, apabila solat seorang hamba bagus, maka seluruh amalannya akan bagus pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dilakukan, umrah yang dikerjakan, sedekah yang dikeluarkan, amalan-amalan lain yang dilakukan tentu akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila solat seorang hamba dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa idza fasadat fasada amalu kulluh," yang artinya apabila salat seorang hamba rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalannya. Wal a'yadu billah. Maka dari itu dapat kita simpulkan dalam penggalan hadis ini bahwasanya apabila salat kita rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalan kita. Bisa jadi amalan haji kita, umrah, sedekah dan lain sebagainya, apabila kita melalaikan solat kita, apabila kita meremehkan perkara solat ini, maka amalan solat ini akan menjadi penentu bagi amalan-amalan yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin masih ada di antara kita yang belum melakukan solat 5 waktu. Maka ini momen penting di awal tahun ini. Mulai dari hari ini mari kita bertekad untuk selalu mengerjakan solat 5 waktu, untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu dengan kualitas yang bagus. Mungkin di antara kita masih ada yang mengerjakan sholat 5 waktu namun masih bolong-bolong. Maka dari itu mari kita niatkan mulai hari ini, mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, agar kita mulai melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna. Mungkin masih ada di antara kita yang sholat 5 waktu namun lalai dalam sholatnya, tidak tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Maka dari itu mari kita mencoba agar kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu. Kembali lagi khotib menegaskan, mari kita bersama-sama, khotib dan sekalian jemaah semua, agar kita berusaha meningkatkan kualitas sholat kita, kekhusyuan kita, sholat di masjid kita, sholat di awal waktu kita, dan kelengkapan sholat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut umur kita kapan saja, namun mungkin Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan kita hidup. Untuk apa? Untuk dapat memperbaiki diri kita. Maka dari itu, sekali lagi, dalam momen yang begitu mulia ini, mari kita awali tahun ini, kita niatkan agar kita dapat memperbaiki seluruh amalan kita, terutama amalan yang paling berpengaruh atas ibadah-ibadah kita yang lain, yaitu amalan sholat kita. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali lagi khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam penggalan ayat pada salah satu surat di dalam Al-Qur'an ciri-ciri salatnya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," yang artinya kecelakaan atau celakalah bagi orang-orang yang salat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang salat saja bisa mendapat kecelakaan. Orang yang bagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayatnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Dijelaskan dalam tafsir At-Taisir bahwasanya makna sahun di sini berarti orang yang lupa atau orang yang lalai dalam solatnya, termasuk juga orang-orang yang menunda solatnya, termasuk juga orang-orang yang mengerjakan solat di luar waktunya, termasuk juga orang yang dengan sengaja menanti-nanti sehingga akhir waktu solat dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka solatul munafik, itu adalah solatnya orang yang munafik. Wal-iyadu billah. Semoga khutbah singkat ini dapat kita ambil ibrahnya. Dan mari kembali lagi khatib mengajak kepada seluruh jemaah agar kita senantiasa memperbaiki solat kita, agar kita tidak melalaikan solat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا معطي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah.